Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Puji Tuhan, pagi ini kita dipertemukan lagi dalam saat teduh dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai 18. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih di pagi yang indah ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu semalam dan atas anugerah-Mu hari baru ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, untuk memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai 18. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian raja mengutus lagi perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Perwira yang ketiga itu naik dan sesudah sampai ia berlutut di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang terdahulu beserta ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku dan berharga di matamu." Malaikat Tuhan berfirman kepada Elia, "Turunlah bersama dia, jangan takut kepadanya." Lalu Elia bangun dan turun bersama dia menghadap raja. Elia berkata kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, ilah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk dimintai petunjuk dari firman-Nya. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Kemudian matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Lalu Yoram menjadi raja menggantikan dia pada tahun kedua pemerintahan Yoram bin Yosafat, raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema pembacaan kita pada pagi hari ini, bertanyalah kepadanya. Bertanyalah kepadanya atau pekutanan lakok puang. Malu bertanya, sesat di jalan. Sebuah pepatah lama yang mengajarkan bahwa untuk mengetahui sesuatu, maka bertanyalah. Namun, untuk memperoleh informasi yang benar dan terpercaya, bertanyalah pada orang yang tepat dan menguasai perihal yang hendak ditanyakan. Sebab jika salah bertanya, maka bersiaplah untuk berjalan dalam kesesatan, seperti yang dialami oleh seorang raja Israel. Dia adalah Ahazia, seorang raja Israel yang keras hati dan selalu mengandalkan Baal Zebub, Allah di Ekron, untuk meminta petunjuk atas kondisi yang tengah dialaminya. Kecelakaan yang dialaminya tampaknya membuat raja semakin menjauh dan menduakan Tuhan, Allah Israel. Raja sebenarnya tahu bahwa satu-satunya penolong dan penyembuh ialah Allah Israel.
Namun, karena kekerasan hatinya, ia malah mencari pertolongan dan bertanya kepada Allah lain yang sebenarnya tidak membawa kebaikan dan kehidupan, serta tidak dapat memberi jawaban atas persoalannya. Akibatnya, raja berada dalam kesesatan dan kematian, karena relasinya dengan Allah yang benar terputus. Dalam kesesatannya, Elia datang menghampiri dan menegaskan kepada raja bahwa tindakannya yang melupakan dan menduakan Tuhan adalah upaya menuju kematian. Kisah Raja Ahazia sebenarnya menjadi pengingat bagi kita untuk berhenti mencari pertolongan lain di luar Tuhan, sebab akan berujung pada kesia-siaan belaka. Memang, suka dan duka terjadi silih berganti dalam pesiarahan hidup ini. Namun percayalah, di dalam Tuhan, semua pasti teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan demikian, sudah selayaknya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca. Biarlah firman ini menjadi terang bagi jalan hidup kami. Ajar kami untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini mengingatkan kami bahwa dengan percaya dalam nama Tuhan, semua pasti teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan selayaknya kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Bapa dalam surga, melalui doa kami pagi ini, kami mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati di setiap kehidupan rumah tangga yang Tuhan sudah berikan. Berkati dalam setiap pekerjaan, dimanapun Tuhan sudah menempatkan. Jadikan kami berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan memberi kesehatan yang cukup, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih menempuh pendidikan. Tuhan kiranya menambahkan hikmat dan kepintaran kepada mereka yang masih sekolah. Kiranya kelak apa yang dicita-citakan mereka dapat berhasil dengan baik. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, memohon petunjuk untuk yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tahu segala yang terbaik. Berkati dalam setiap langkah mereka. Berikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan rencanamu. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, jujur, serta sifat yang adil, terlebih-lebih takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas sesuai kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami atau orang-orang di sekitar kami, mungkin yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, jaga mereka yang memelihara Tuhan, berkati obat-obat yang diminum, berkati makanan yang dimakan, sehingga daripadanya boleh memperoleh kesembuhan yang sesuai atas kehendak-Mu. Bapa dalam surga, masih banyak yang ingin kami mohon kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terlebih mengetahuinya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.